Kalian sudah terlalu jauh menguji kesabaran ayah. Ayah tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Kami bisa melakukannya tanpa bergantung pada ayah. Ya, kami juga punya kesaktian yang lebih hebat dari ayah. Kami tidak butuh bantuan ayah. Moska anak-anakku. Meskipun kalian terlahir sebagai putra dan putri dewa, tetapi kalian tidak boleh menyalahgunakan kelebihan yang kalian miliki untuk menindas kaum yang lemah. Saya Moska dan adik saya Miska sudah sepakat dan bertekad untuk membangun sebuah wilayah kekuasaan yang lebih kuat daripada kekuasaan yang ayah pimpin. Kami akan kumpulkan pengikut-pengikut sebanyak-banyaknya. Ayah harus hati-hati. Ya, karena siapa tahu saja setelah kami besar, wilayah kekuasaan ayah akan kami rampas. Dasar anak kurang ajar, pembangkang. Kalian tidak punya rasa hormat sedikit pun terhadap orang yang sudah memelihara kalian dari bayi. Ayah takkan pernah merestui niat buruk kalian. Kami akan buktikan bahwa kami lebih hebat daripada ayah. Jalan! Gimana nih? Kayaknya ayah marah banget sama kita. Jangan pengecut. Kita lawan dia. Kalian memang sudah melampaui batas. Ayah akan kutuk kalian selamanya, menjadi makhluk yang paling mengerikan sampai kalian insaf. Dan kalian diusir dari negeri para dewa. Men, sekarang lu serahin tuh duit lu. Cepat! Bang, kami baru buka. Pembeli juga nggak ada, masih sepi. Baca tuh ya. Wah, bener-bener nih orang. Hei, lo mau ngajak berantem sama gua? Sekarang mana lo? Sini. Pak, udah Pak, kasih aja, Pak. Nggak usah, Bu. Orang-orang seperti dia ini nggak perlu dikasih hati. Lihat aja sekarang, ngelunjak, Bu. Oh, begitu. Ayo. Mana juga? Sini. Sini. Jangan. Pak. Jangan, Pak. Kasih, Pak, kasih, Pak. Sek nih. Sek nih. Sini. Oh, kamu mau ngapain? Lepas gak? Enggak. Jangan mau hajar tuh. Bilangin pelaku sih lo. Kena, Om. Kenapa lu, Jok? Aduh. Siapa lagi nih? Hei, siapa lo? Kalau lo punya nyali, tongolin muka lo. Ternyata lu ya? Cepat. Bapak ini kurang ajar, kagak ada matanya lo ya. Ayo, kejar. Kalian sudah terkepung. Kalian tidak akan lolos lagi. Hah? Maju kena, mundur kena. Depan belakang udah mentok. Kalian mau kemana? Hah? Bang habis dari toilet ya? Hah? Toilet? Tuh, resletingnya kebuka. Jadi malu gua. Kak, ayo! Dasar goblok lu. Bohongin anak kecil mau aja lu.
Ayo Bu. Anak-anak mana Bu? Pada sholat maghrib, Pak. Oh. Pak, Udah. Ayo, sekalian makan ya. Tuh lihat, malam ini Ibu masak yang enak-enak. Iya Bu ya. Eits, jangan lupa sebelum makan itu kamu harus baca bismillah. Karena setiap pekerjaan yang diawali dengan bismillah, insya Allah semuanya akan dipermudah. Ya, ayo baca bismillah. Assalamualaikum. Kayak ada yang ngucap assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ya? Biar Bapak yang ngeliat. Ikan aja, Pak. Oh ya. Ya, Bu. Neng, kami minta makan, Neng. Kami lapar. Tunggu sebentar ya, Bu. Siapa, Mak? Ada Bang Wisnu sama anaknya. Kasian deh. Mereka minta makan. Oh, suruh kesini aja. Makan bareng sama kita. Ya, sana. Koko, ambilkan piring 2 lagi ya. Iya, Pak. Bu. Ibu masuk aja yuk. Kita makan sama-sama di dalam. Sama ibu, bapak dan adik saya. Alhamdulillah. Anak-anak sudah tidur Bu. Sudah, Pak. Ada apa Bu? Ibu bersyukur, Pak. Alhamdulillah, Niken dan Koko anak yang berbakti, sayang dan hormat pada kita. Itu bagaimana kita mendidiknya Bu. Baik buruknya sifat dan kelakuan anak itu tergantung dari kita mengajarkannya. Padahal mereka kan bukan anak-anak yang lahir dari rahim ibu. Sementara ibu nggak bisa memberikan bapak keturunan. Sudahlah Bu, nggak usah diungkit-ungkit. Bapak menerima ibu apa adanya. Karena cinta. Niken dan Koko memang bukan darah daging kita. Tapi Bapak sudah menganggap Niken dan Koko itu darah daging kita sendiri, Bu. Bu, istirahat yuk. Apalagi ya, Mama? Pilih aja langsung Mama masukin ya. Ya, tunggu ya, sabar ya, sabar. Apalagi? Tunggu sebentar ini plastiknya ya. Ini berapa kilo, Bu? Ya. Itunya kentang Pilih berapa? aja, Ibu pilih aja. Ya. Sebentar, Ibu siapa? Bentar ya. Apalagi? Mama, tadi tadi bilang siapa ya? Berapa ini berapa? Gila, kios Yamin tiap hari ramai pembeli. Tadi bangun mana? Iya, tunggu sebentar ya. Aku harus melakukan sesuatu biar kiosnya sepi. Pak, ikut saya, Pak.
kalau ingin bertemu orang tua asli kita, sekarang kan orang tua angkat. Saya aja udah gak mau mikirin orang tua asli kita kok. Mereka jahat. Mereka ninggalin kita gitu aja di jalanan. Sampai kita dibawa ke panti asuhan. Emang salah kita apa sih, Kak? Saya juga mana tahu kok. Waktu itu kan kita masih bayi. Udahlah, gak usah dipikirin lagi. Mereka emang gak mengharapkan kita. Mereka bukan orang tua yang baik. Koko, ada ular raksasa terbang. Wah, besar sekali. Besar gunung. Ayo kita lihat. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak Markum. Pak Aminnya kemana? Suami saya nggak ada. Kebetulan stok kentang lagi habis. Oh, Jadi lagi ngambil di sana. Ada perlu sama suami saya, Pak? enggak. Tadinya saya mau minta tolong sama Pak Amin untuk milihin tomat yang bagus dan nggak bagus. Kebetulan saya baru masuk tadi. Aduh gimana ya? Tapi kalau nggak sama ibu juga boleh Bu. Saya bisa tolong. Pak Markum tunggu di sini sebentar, nggak apa-apa kan? Oh iya nggak apa-apa. Racun serangga. Mampus. Bang, wortel sekilo, Bang. Oh iya ya. Berapa kilo Bu? Loh, kok bukannya Pak Amin? Oh, Pak Amin lagi sholat. Berapa kilo Bu? 1 kilo, Bang. Itu Bu Tuti datang. Sudah Bu? Sudah, Pak Markum. Oh iya iya. Ada yang beli wortel Bu. Iya. Aduh terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Markum. Mari Bu. Mari. Ibu beli apa? Wortel 1 kilo. Masakan kamu Amin. Kita harus bergerak cepat. Saya jadi penguasa di sini. Istirahat dulu, Moska. Saya capek. Ah, manja banget sih. Kalau Ayah tahu bagaimana? Kamu nggak usah bikin ayah lagi deh. Waktu terbang tadi, saya lihat ada desa yang cukup luas dan banyak penduduknya. Dekat-dekat sini, desa itu akan jadi sasaran pertama saya. Saya akan jadi kacaukan desa itu. Itu mungkin hanya khayalan kalian saja. Nggak mungkin lah. Ada ular segede rumah. Bisa terbang lagi. Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Ini kan beneran, Pak. Ah, sudah-sudah. Bapak nggak mau denger omongan itu lagi. Sekarang kalian sholat zuhur dulu. Nanti keburu asar, ya. Yuk deh. Yang tadi Niken sama Koko bicara, menurut Bapak gimana? Saya tidak takut dengan ayah. Bahkan dewa sekalipun yang memimpin jagat raya ini. Saya tidak takut. Mana lu?
Aminah gua. Pacaran pasti lu ya? Kagak. Aman malam ini mah. Tempat dingin, iman gua. Masya Allah. Kabur! Ular itu ular! Kamu sih, ayah pasti dengar sesumbar kamu kalau mengirimkan petir pada kita. Baru juga petir. Saya nggak takut. Sumpah, seumur hidup gua belum pernah melihat ular segede itu. Bener Bu, Pak. Kedua ular itu jatuh gitu aja dari langit. Kita bertiga ini nih, kagak pernah ada yang ngangkat kalau ular itu jatuh. Pak, jangan-jangan cerita Niken dan Koko itu benar. Cerita mereka itu sama dengan yang diceritain Niken dan Koko semalam. Gimana sih? Gara-gara makan sari yang beli di sini nih, kami sekeluarga sakit perut. Kata dokter di puskesmas, kami ini semua keracunan. Untung aja belum terlambat. Iya nih, suami saya juga pusing-pusing gara-gara makan kentang yang beli di sini. Bu, ibu tenang ya dulu ya. Mungkin ini ada salah paham. Kapok kau belanja di sini. Sehat. Udah deh, kita pergi aja yuk. Yuk, Mas Saudara. Tunggu. Mas Saudara, pergi aja. Duh, Pak, gimana ini? Padahal kan dagangan kita baru dan segar-segar. Ibu takut nggak ada orang lagi yang belanja di sini, Pak. Kok bisa begini ya? Bu, rezeki itu Allah yang ngatur, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Ya? Bergempa. Ini ular yang semalam kita lihat deh. Iya. Hei manusia lemah, sampai pada seluruh desa, kami akan menghancurkan desa kalian. Kecuali kalian semua menyembah pada kami, menjadikan kami Tuhan kalian. Gua kabur. Gawat, Pak. Gawat apaan lu? Ngomong yang jelas, jangan pepetan. Iya. Minum dulu. Desa kita bakal dihancurin sama 2 ekor ular raksasa yang bisa terbang. Mitos lo. Hari gini mana ada ular bisa terbang? Ada aja lo. Mitos bagaimana? Mereka sekarang ada di hutan. Iya benar. Betul yang dikatakan Ismu. Kita semua bakal celaka. Kecuali kalau kita menyembah mereka. Begitu kata mereka. Iya kan? Iya. Yaudah kalau gitu kita kasih tahu warga yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya jam segini udah habis, Bu. Iya. Hari ini kita habis dapat musibah. Dari pagi nggak ada satu orang pun yang beli. Mereka itu mengira kalau dagangan ayah dan ibu ini kurang sehat, nak. Soalnya mereka ada yang keracunan setelah memberi salin mayur di sini, nak. Ini kan percaya, Bapak dan Ibu jujur kok jualannya. Bapak dan Ibu kan selalu memberikan yang bagus-bagus buat pembeli. Iya sih. Masya Allah, Bu. Kita sholat dulu yuk. Waktunya sudah tiba. Niken sama Koko, kamu tunggu di sini sebentar ya. Bapak sama Ibu mau sholat. Bapak Ibu kalian udah kemana? Sholat duhur, Pak. Oh, sholat duhur ya. Oh iya, Bapak boleh minta tolong nggak? Kamu tahu kedai Ibu Ici kan sebelah sana? Itu ada kue bolu di sana. Tolong belikan ya.
Bapak satu, nanti kalian juga. Pak Marco mau beliin kita kue nih. Iya. Ini uangnya. Biar warung ini Bapak yang nunggu, ya? Ayo Kak. Oh iya kok sebentar. Kan kue bolu banyak macemnya. Ada pandan, tape, keju, coklat. Pak Marco mau yang mana ya? Ya, kusut deh. Balik lagi yuk. Udah yuk. Pak Marco, kenapa dagangan orang tua saya disemprot pakai racun serangga? Rotinya mana? Udah beli roti. Gue. Ada apa? Ini Pak Marco menyemprotin dagangan orang tua saya pakai racun serangga. Buat apa coba? Betul, Pak. Apa? Enggak. Bohong, botolnya diumpetin dalam bajunya, Pak. Belet. Ada. Pantesan kemarin semua pembeli di warungnya Pak Amin pada keracunan semua. Ternyata kamu semprot dengan racun serangga ya? Ada apa ini? Gini Pak Amin, ternyata biang keladinya itu Pak Markum. Tadi Niken dan Koko ngelihat Pak Markum menyemprotin dagangan Bapak pakai racun serangga ini. Ah, kenapa sih Pak Markum tega melakukan hal ini? Anu Pak, saya iri Pak. Lihat warung Bapak, tiap hari warung Bapak dikerubunin terus sama banyak pembeli. Warung saya sepi. Astagfirullahaladzim. Pak Markum sadar nggak apa yang telah Pak Markum lakukan? Itu artinya Pak Markum memfitnah. Ya udah, sekarang mau Bapak-Bapak ini gimana maksudnya ini apa ya? Pak Markum harus minta maaf sama Pak Amin. Loh, minta maaf? Hah? Sudi. Pak Rodi, sudah biarin aja. Awas kamu. Beraninya kau mengganggu Markum. Kelihatannya ada orang minta tolong, Bu. Pak, Bu, kok di luar ada orang teriak-teriak ya? Kita lihat yuk, Bu. Nggak tahu, Bu. Bu, itu orang yang kemarin ikan lihat. Masya Allah, Pak. Bu. Masya Allah. Diam! Mulai hari ini dan seterusnya, kalian harus menyembah kami. Kalian harus jadikan kami Tuhan. Kalian harus layani kami sepenuh pengabdian. Jika ada yang menolak, maka akan kami jadikan dia batu. Hei, kami hanya mau menyembah Tuhan, bukan makhluk jahanam seperti kalian. Itu contoh nasib seorang pembangkang.
Kalian tentu tak mau menjadi batu seumur hidup seperti orang itu. Hei! Tidak sepantasnya kalian melakukan hal ini. Pantas saja, karena kami keturunan dewa. Kalian tidak ada artinya sama sekali dibandingkan kami. Kami akan menjadi penguasa di tempat ini. Nah, pikirkan lagi tawaran saya. Sembah kami atau menjadi batu. Hah? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu pada mau kemana ini? Kami sudah sepakat untuk menyembah ular raksasa itu, Pak. Jangan, Pak. Itu musyrik. Lebih baik kita berunding, kita cari jalan keluarnya bagaimana kita menaklukkan ular raksasa itu. Dengan cara apa, Pak Amin? Kita sudah sama-sama lihat ular raksasa itu. Kesaktiannya luar biasa, Pak Amin. Kami takut. Kami sayang nyawa, Pak. Mari, Bu. Sekarang Bapak sendiri bagaimana? Sudah banyak warga setempat yang menyatakan kesediaannya untuk menyembah ular raksasa itu. Bapak tidak akan pernah berpaling dari Allah. Apapun yang terjadi. Mati pun Bapak rela, Bu. Daripada menyembah selain Allah. Terus, sekarang gimana, Pak? Sebaiknya kita bersembunyi bersama warga lain yang selamat, Bu. Ya. Paduka. Kok cuma segini? Mana yang lainnya? Paduka. Mereka menganggap Paduka makhluk yang hina, jadi mereka tidak mau menyembah Paduka. Ampun. Oscar, lancar sekali mulut mereka. Mereka akan tanggung akibatnya nanti. Tapi Paduka, kalau saya menganggap Paduka itu makhluk yang sangat mulia, saya akan menerima apapun perintah yang Paduka mau, Paduka. Rasakan kalian semua, jadi batu semuanya. Itu salah kalian. Kenapa nggak mau menyembah kami? Waduh, waduh. Pak Amin sekeluarga malam-malam pergi kemana ini? Ke hutan. Malam-malam begini, kenapa Pak Markom ada di sini? Oh, begini. Saya ini ditugaskan untuk mengawasi desa di sini. Ya, jangan-jangan masih ada sisa-sisa keluarga. Maksud saya sisa-sisa rakyat di sini yang membangkang pada peraturan ular besar itu. Jadi Pak Markum pengikutnya? Ya, itulah kira-kira. Pak Markum, saya minta tolong jangan kasih tahu kemana kami akan pergi. Oh iya pasti. Tenang saja. Anggap aja ini budi balas keluarga Pak Amin yang tempo hari berikan. Karena saya sudah melakukan kesalahan-kesalahan dan Pak Amin maafkan sama saya. Mari, Pak. Oh iya, iya, iya.
Kalian pikir akan kubiarkan sakit hati ini? Tuan Paduka, baru saya ada satu keluarga melarikan diri ke hutan. Ayo cepat kita ke sana, ayo! Siap bodoh. Bapak, Ibu. Bapak. Ibu. Kok yang lari? Kemana larinya anak-anak itu? Sudah, biarkan saja. Nanti pasti ketemu. Ibu. Bukannya ibu yang kemarin. Tenang, Nak, tenang. Ayo ikut Ibu. Ayo. Kita ke sana. Kalian aman di sini. Gubuk kami ini jauh dari mana-mana. Kalian telah berbuat baik pada kami. Dan inilah kesempatan kami untuk membalas budi baik kalian. Orang tua kami disihir jadi batu oleh ular raksasa. Iya, Nak. Ibu turut prihatin. Kalian tentu lapar. Kebetulan kami punya singkong bakar. Kalian makan dulu ya. Tidak, terima kasih. Kita pasti selamatkan Bapak dan Ibu. Kalau bisa, kita juga harus menghancurkan kezaliman ular raksasa itu. Iya, gimana caranya? Emangnya gampang. Kalian pergilah ke tanah merah hutan ujung kulon. Dan kalian temukan bunga anggrek 3 warna yang tumbuh di atas sebuah batu besar. Jika kalian bisa mencabut bunga anggrek itu, aroma wanginya akan bisa menaklukkan ular raksasa itu. Kita harus temukan bunga itu. Bu, saya dan adik saya pulang dulu ya. Iya, Nak. Ibu doakan kalian selamat. Ada apa, Neng? Saya harus menemukan bunga anggrek 3 warna, Pak. Saya yakin bunga itu pasti ada. Iya, Pak. Betul, Pak. Ular raksasa itu akan hancur hanya dengan bunga anggrek 3 warna. Manusia, terima kasih. Ini hadiah buat kamu. Ini ambil. Mas. Aku dapat emas. Terima kasih, Paduka. Paduka, terima kasih. Oscar, itu mereka.
kalian tidak akan pernah mendapatkan bunga anggrek 3 warna itu. Ini kasih bunga anggrek 3 warna. Harum. Kok nggak bisa sih? Jauh dari bunga itu, atau kalian akan menjadi batu seperti orang tua kalian. Saya tidak takut pada kalian. Saya hanya takut pada Allah. Kecil-kecil so jago. Nih rasakan. Ah! Kalian mesti ingat, setiap ingin melakukan sesuatu, baca bismillah. Karena dengan bismillah itu, berarti Allah akan mempermudah apa yang kita akan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok kamu nggak apa-apa? Nggak apa. Lara tuh mah. Lara udah mati. Ayo kok kita cari bapak dan ibu. Yuk. Berubah. Apa yang terjadi sama saya? Pak. Bu. Alhamdulillah. Bu. Niken. Goku. Gimana? Kita cari, Bu. Yuk. Ayo, Pak. Niken. Koko. Niken. Koko. Bapak, Ibu. Bu. Niken. Bu. Alhamdulillah. Baik-baik aja kan? Bapak, Ibu, dengan seizin Allah, ular raksasa itu sudah musnah, terkena lemparan bunga anggrek 3 warna. Bu. Alhamdulillah. Kita bisa berkumpul lagi. Oh.